Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan demikian. Amin. Nah, anak semua, ketemu dengan saya. Nama saya perkenalkan Komari, mengajar matematika. Dan sekarang waktunya kita belajar matematika. Materi yang pertama yang akan kita bahas ini adalah bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya saya ingatkan anak-anak semua supaya kita menjaga diri kita, keluarga kita dengan cara bagaimana? Tetap berada di rumah. Nah, kalaupun terpaksa ada urusan yang sangat penting, kalaupun kita harus keluar rumah, apa yang harus kita kerjakan adalah pakai masker. Sekali lagi, pakai masker. Nah, ada hal yang harus kita lakukan, rutin kita lakukan adalah pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak dengan teman-teman kita. Dan yang ketiga adalah sering cuci tangan memakai sabun. Oke, untuk penjelasan materi kita, ikuti ulasan berikut ini. Oke. Contoh 1. Bentuk bilangan 2 pangkat 5. Sekali lagi dibaca 2 pangkat 5. 2 itu disebut bilangan pokok dan 5 disebut bilangan pangkat. Contoh 2. Bentuk bilangan 6 pangkat 2. Sekali lagi dibaca 6 pangkat 2. 6 disebut bilangan pokok dan 2 disebut bilangan pangkat. Nah, sekarang perhatikan contoh 3. Bentuk bilangan A pangkat B. Sekali lagi dibaca A pangkat B. A disebut bilangan pokok dan B disebut bilangan pangkat. Nah, anak-anakku, sekarang perhatikan uraian berikut ini. Bilangan berpangkat itu dapat diartikan sebagai bentuk perkalian berganda. Contoh 2 pangkat 5 itu diartikan sebagai 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian contoh berikutnya 6 pangkat 2 itu dapat diartikan sebagai 6 kali 6. Di pangkatnya 2, maka 6-nya juga 2. Sehingga kalau ada bentuk A pangkat N, itu diartikan sebagai A kali A kali A dan seterusnya kali A. Nah, banyaknya A itu sebanyak N. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk bilangan berikut ini, anak-anak. Ini kebalikan dari pengertian bilangan berpangkat tadi. Ini ada bentuk perkalian berganda. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita hitung 3-nya ada 4, sehingga kalau ini dibuat dalam bentuk bilangan berpangkat, bisa ditulis menjadi 3 pangkat 4. Contoh berikutnya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Kita hitung banyaknya 10, itu ada 5, sehingga bisa ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat 5. Kemudian yang ketiga, P kali P kali P kali P kali P kali P. Kita hitung banyaknya P ada 6. Nah, kalau ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi P pangkat 6. P-nya disebut bilangan pokok dan 6-nya disebut bilangan pangkat. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah kan? Matematika itu ternyata mudah. Tadi adalah pengertian bilangan berpangkat. Nah, untuk selanjutnya akan saya sampaikan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ikuti ulasan berikut ini. Sifat operasi bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Contoh pertama adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Kalau kita jabarkan 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perhatikan bilangan pokoknya sama. Nah, kalau keseluruhan kita hitung, itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 7, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 7.
Nah, kalau kamu perhatikan 7 itu bisa diperoleh dari 3 ditambah 4. Contoh berikutnya adalah 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3. Sama dengan contoh pertama tadi, kita jabarkan masing-masing 7 kali 7, kemudian 7 pangkat 3 adalah 7 kali 7 kali 7. Kalau kita hitung keseluruhan, 7-nya ada 5, sehingga hasilnya sama dengan 7 pangkat 5. Nah, 5 bisa diperoleh dari 2 plus 3. Contoh ketiga adalah A pangkat 5 kali A pangkat 4. Sama dengan contoh sebelumnya, masing-masing kita jabarkan menjadi bentuk perkalian, sehingga kalau kita hitung keseluruhan dari perkalian A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A pangkat 9. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kalau ada bentuk A pangkat P kali A pangkat Q, maka hasilnya sama dengan A pangkat P plus Q. Sifat kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Nah, perhatikan contoh berikut. Pertama, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Masing-masing kita jabarkan sama dengan pada perkalian tadi. Kita jabarkan 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dibagi 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 sebanyak 3 perkalian kita coret, karena kalau pembagian suatu yang sama itu hasilnya sama dengan 1, sehingga tinggal 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 itu adalah 2 pangkat 2. 2 itu bisa diperoleh dari 5 dikurangi 3. Contoh berikutnya, A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. A pangkat 6 kalau kita jabarkan jadi A kali A kali A kali A kali A kali A. Kemudian dibagi A pangkat 2 adalah A kali A. Nah, kita coret A kali A, kemudian dibagi A kali A di 1. Tinggal ada A kali A kali A kali A sama dengan A pangkat 4. Nah, ternyata 4 itu bisa diperoleh dari 6 dikurangi 2. Nah, sehingga kesimpulannya anak-anak, apabila ada pembagian bilangan berpangkat, misalnya A pangkat P dibagi A pangkat Q, itu sama dengan A, kemudian pangkatnya adalah P dikurangi Q. Sekali lagi, pembagian bilangan berpangkat itu bilangan pokoknya tetap A, kemudian pangkatnya itu diperoleh dari P dikurangi Q. Nah, demikian tadi anak-anak ulasan materi kita yang pertama. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Ternyata matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, untuk tugas nanti kalian silakan klik link yang akan saya berikan di grup kelas dan dikerjakan, dan mudah-mudahan kalian semuanya menguasai apa yang saya sampaikan. Oke, demikian materi kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.